Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan kembali mempelajari seni budaya dengan materi mengenal alat musik gamelan. Gamelan adalah sebuah musik ensemble tradisional yang populer di wilayah Jawa, Sunda, dan Bali. Pada materi ini, ibu akan membahas hanya beberapa instrumen atau alat musik yang sering dipakai pada ensemble gamelan. Instrumen pertama yang akan kita bahas adalah gendang atau dengan bahasa Jawanya kendang. Gendang memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur tempo, di mana cara memainkannya adalah dengan menggunakan telapak tangan, kemudian kita pukul sisi kanan dan sisi kirinya. Instrumen yang berikutnya adalah saron, di mana saron ini cara memainkannya dengan memukul bilahan logam dengan tabuh atau dengan palu. Nah, palunya ini terbuat dari kayu, bukan besi. Tangan kanan memukul bilahan logam, sementara tangan kiri menahan bilahan yang dipukul sebelumnya, supaya menghilangkan dengungan yang tersisa. Berikutnya ada bonang. Alat musik bonang ini berupa gong kecil yang sering juga disebut sebagai ceret atau pot, yang diletakkan di atas string atau tali dalam bingkai kayu atau rancak, dan setiap ceret memiliki satu poros cembung sebagai tempat pemukulnya. Jika anak-anak memperhatikan di gambar yang ibu buat, itu kalian perhatikan di bagian bawah bonang itu ada tali-tali putih. Nah, itu yang dinamakan string atau tali. Cara memainkan bonang sama dengan cara memainkan saron, dipukul. Tapi bagian yang dipukul adalah hanya bagian atasnya aja, atau bagian yang cembung itu yang kamu pukul. Untuk palu bonang tidak seperti palu saron. Beda ya kalau palu saron dia hanya terbuat dari kayu. Kalau palu bonang dia terbuat dari kayu, cuman ujungnya dililit kain. Kain yang dililitkan ini berfungsi untuk meredam suara ketika palu dipukulkan kepada bonang. Selanjutnya adalah kenong. Kenong merupakan alat musik yang disusun pada pangkon berupa kayu yang dialasi dengan tali. Jika anak-anak perhatikan, di sini kenong dimasukkan ke dalam pangkon. Dan sama seperti bonang, di bawahnya itu ada tali, jadi tidak langsung kayu. Kenapa harus dialasi dengan tali? Supaya tidak menghambat getaran kenong ketika ditabuh. Alat penabuh genong atau palu genong seperti ini ya, dia tetap dialasi oleh kain, dan sama seperti saron, bagian yang ditabuh adalah bagian yang cembung, yang atasnya itu ya. Dalam permainan ensemble gamelan, kenong dimainkan di sela-sela kempul. Jadi mereka bergantian, tidak bersamaan bunyinya, tapi di sela-selanya. Mari kita lihat bagaimana instrumen kempul. Nah, ini dia instrumen kempul. Seperti soal yang ibu berikan minggu lalu, ada beberapa anak-anak yang belum tepat dalam menjawab soal, yaitu di antara dua ini, kempul dan gong. Karena bentuknya yang agak mirip, sebagian anak-anak menjawab kempul padahal gambarnya gong. Dan sebaliknya seperti itu. Kempul memang seringkali disebut sebagai anak gong, tetapi bukan berarti dia gong. Karena kempul ini memang bentuknya dan karakternya, karakter apa itu? Karakter bunyinya. Karakter bunyinya itu seperti gong. Tapi kalau kempul itu ukurannya lebih kecil. Dalam penggunaannya atau dalam pertunjukan ensemble gamelan, kempul memang biasanya digantungkan menjadi satu dengan gong. Karena dia disatukan dengan gong, maka pemukul kempul itu sama dengan pemukul gong seperti ini Dia tetap dibalut dengan kain.
Sama seperti bonang dan kenong, kempul juga memiliki bagian cembung di mana tempat itu adalah sebagai titik pemukulnya. Kita lanjut ke instrumen gong. Gong memiliki ukuran lebih besar dari kempul. Nah, fungsinya gong ini adalah sebagai isyarat awal lagu dan akhir lagu. Tapi perlu anak-anak ketahui bahwa dalam permainan ensemble gamelan, akhir lagu atau gong sebagai isyarat akhir lagu, lagunya dulu selesai nak, baru gong dibunyikan. Jadi bukan bersamaan. Selesai lagu terus bunyi gong gitu sama-sama bunyinya enggak. Jadi lagu dulu selesai baru gongnya dibunyikan. Untuk pemukulnya sama ya nak, seperti kempul, dia tetap dibalut dengan kain. Kita lanjut pada bagian yang terakhir adalah instrumen gambang. Gambang biasanya terbuat dari kayu sebagai bahan dasarnya. Tapi untuk bagian penghasil nadanya atau yang anak-anak lihat itu ada berapa bilah nada itu dari kecil kemudian besar itu terbuat dari bambu. Untuk pemukulnya tetap dibalut dengan kain. Nah, di situ ada 2 pemukul. Jadi tangan kanan dan tangan kiri dua-duanya bermain. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita mengenai pengenalan alat musik gamelan. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Ingat untuk tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan.